Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan AMK2 Channel. Kali ini kita belajar PLC Sihlin menggunakan tipe AX0N32MRES untuk membuat rangkaian RPM motor listrik atau RPM digital menggunakan bantuan proximity sensor. Di sini sudah saya buat untuk wiring diagramnya. Jadi untuk mengaktifkan PLC ini dibutuhkan tegangan 220 volt AC. Kita lihat yang warna merah ini tegangan positif dihubungkan dengan pin L. Ini bagian input PLC. Kemudian untuk tegangan negatif yang warna hijau muda ini dihubungkan dengan pin N. Ini bagian input PLC. Kemudian untuk suplai tegangan 24 volt DC. Kita lihat yang warna merah muda ini tegangan positif 24 volt DC. Ini dihubungkan dengan pin SS. Ini untuk COM input PLC. Kemudian juga dihubungkan dengan kabel warna coklat dari proximity sensor. Kemudian untuk tegangan negatif 0 volt DC yang warna biru muda ini dihubungkan dengan komponen input PLC seperti tombol start dan tombol stop. Kemudian juga dihubungkan dengan kabel warna biru dari proximity sensor. Sekarang kita lihat yang warna kuning dari proximity sensor. Ini kalau di komponen aslinya ini warnanya adalah hitam. Kabel warna hitam ini adalah output dari proximity sensor. Ini dihubungkan dengan pin X0. Bagian input PLC. Sekarang kita ke bagian output PLC. Jadi PLC Sihlin ini sudah dilengkapi dengan internal power supply. Jadi dia bisa mengeluarkan tegangan DC 24 volt. Di sini kita lihat untuk tegangan DC 24 volt keluaran dari PLC. Yang tegangan positif yang warna merah muda ini dihubungkan dengan COM 0, COM 1, COM 2 dan COM 3. Ini COM untuk bagian output PLC. Sedangkan untuk yang 0 volt DC keluaran dari PLC ini yang warna biru muda ini dihubungkan dengan pin 7. Ini adalah input relay. Jadi untuk PLC yang menggunakan tegangan untuk power outputnya 24 volt DC, kita harus menggunakan bantuan sebuah relay karena yang akan dioperasikan adalah motor listrik bertegangan 220 volt AC. Sehingga kita membutuhkan bantuan relay 24 volt DC. Kita lihat keluaran dari PLC saya menggunakan pin Y4. Ini yang warna putih ini dihubungkan dengan pin 8. Ini bagian input relay. Kemudian untuk pin 6 diisi tegangan positif 220 volt AC. Ini yang akan dipakai untuk mengaktifkan motor listrik. Pin 6 dan pin 4 adalah normally open. Jadi pada saat relay aktif, maka pin 6 dan pin 4 akan berubah menjadi normally close sehingga tegangan diteruskan ke motor listrik. Kemudian kita ke kapasitor. Kapasitor ada warna kuning dan warna biru. Kabel warna kuning ini dihubungkan dengan tegangan negatif.
yang dari suplai 220 volt AC. Kemudian tegangan negatif ini juga dihubungkan dengan kabel warna putih dari motor listrik. Kabel warna biru dari kapasitor ini dihubungkan dengan kabel warna abu-abu dari motor listrik. Demikian wiring diagram atau diagram pengkabelan PLC Sihlin untuk membuat rangkaian RPM motor listrik dengan bantuan proximity sensor. Sekarang kita buat programnya menggunakan GXWorks 2. Klik 2 kali. Kita tunggu proses loadingnya. Di sini kita pilih project, klik new. Kita sesuaikan dengan tipe PLC yang kita gunakan. Kita lihat PLC tipenya FX0S. Kemudian kalau sudah sesuai semua, klik OK. Sekarang kita buat programnya. Kita masukkan kontak normally open, diklik. Di sini addressnya adalah M8000. Kemudian klik OK. Kemudian kita bikin instruksi counter. Kita pilih output coil. Ketik C235 spasi K200. Kemudian klik OK. Kita tambahkan timer. Kita pilih output, ketik T5 spasi K10 untuk nilai setting dari timer. Klik OK. Kemudian kita lanjutkan instruksi berikutnya. Kita masukkan kontak normally open. Kita ambil dari kontak normally open T5. Klik OK. Kemudian kita buat instruksi move. Kita pilih function, ketik dmove spasi C235 spasi D10. Klik OK. Jadi untuk function move ini instruksi untuk memindahkan data C235 ke D10. D10 adalah RPS, rotation per second. Kemudian kita buat instruksi berikutnya. Kita pilih function. Sekarang kita membuat instruksi mul atau perkalian. Ketik D mul spasi D10 spasi K60 spasi D20. Kemudian klik OK. Jadi function mul ini instruksi untuk menghasilkan RPM dari RPS D10 RPS kemudian dikalikan 60. Nanti hasilnya adalah RPM, rotation per menit, bisa terbaca di D20. Kita lanjutkan instruksi berikutnya, membuat reset. Pilih function, ketik RST C235. Ini untuk mereset counter C235. Reset yang kedua untuk T5. Ketik
RST T5. Kemudian klik OK. Kemudian kita buat rangkaian on off untuk mengaktifkan motor listriknya. Kita masukkan kontak normally open, addressnya X2. Kita buat outputnya coil, addressnya Y4. Klik OK. Kita buat penguncinya, addressnya Y4. Kita buat tombol stop, normally close, addressnya X6. Klik OK. Membuat diagram ladder sudah selesai. Kemudian program ini kita transfer ke PLC. Caranya kita klik compile, klik build, kita klik connection destination, klik connection, klik 2 kali, kita sesuaikan COM-nya, COM 4, transmission speed-nya 9.6. Kemudian klik OK, klik OK, klik online, write to PLC. Kita pilih select all, klik execute. Kita tunggu prosesnya, proses transfer data dari komputer ke PLC. Klik close, klik close. Kemudian klik monitor mode F3. Sekarang kita perhatikan di PLC-nya. Sekarang akan saya coba untuk start di PLC-nya. Saya tekan tombol start untuk mengaktifkan motor listriknya, tombol start X2. Kita lihat nilai dari D10 24, D20 1440. Tekan tombol stop X6. Jadi kita lihat nilai daripada RPS rotation per second D10 24, D20 RPM-nya terbaca 1440. Kita coba lagi, tekan tombol start X2. Stop. Jadi pada saat kita tekan tombol stop, maka RPS dan RPM-nya D10 dan D20 kembali ke angka 0. Jika putaran motor lebih dari 1440, maka yang perlu kita rubah adalah di T5. Jika T5 ini nilainya kita setting 15, maka nanti akan menghasilkan putaran lebih dari 2000. Jadi semakin tinggi setting daripada T5, maka putaran yang dihasilkan akan semakin tinggi. Jadi kita sesuaikan dengan RPM motor listriknya. Kita lihat RPM maksimumnya yang tertera di dalam motor listrik. Kita coba. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.